Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita akan bergabung di Zoom online kita malam ini. Malam ini kita akan bergabung ke Korintus. Sebelum itu kita akan berdoa. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya Niar. Baik, Kak. Ya, mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami tak luput satupun dari kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini pun kami boleh bersama-sama mempelajari lebih lagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, bukan karena usaha kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan saja yang jamah hati kami, Tuhan saja yang tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami bisa lebih fokus, kami bisa lebih menghargai lagi waktu-waktu kami ya Tuhan dalam mempelajari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan saja yang merendahkan hati kami, Tuhan yang menaburkan ya Tuhan Yesus benih-benih firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan Yesus, boleh menumbuhkan terus berbuah-buah ya Tuhan Yesus, memberikan kebaikan, memberikan berkat, damai, sukacita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya Tuhan saja yang tolong Bung Semi ya Tuhan Yesus untuk melayakkan Bung Semi, boleh memberitakan ya Tuhan lebih lagi kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Tuhan yang menyirami Bung Semi ya Tuhan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus yang terus menuntun ya Tuhan dalam setiap perkataan, dalam setiap pembelajaran ya Tuhan Yesus. Semuanya boleh ya Tuhan Yesus tertanam di hati kami, semuanya tidak sia-sia ya Tuhan. Tetapi kami terus diperkuat ya Tuhan Yesus, kami dikoreksi, diingatkan setiap pengharapan kami boleh lebih lagi tumbuh, setiap hal-hal yang boleh kami ingat ya Tuhan Yesus, boleh ya Tuhan Yesus menerimanya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung, Tuhan yang tolong, menggerakkan ya Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan setiap saudara kami ya Tuhan Yesus yang nantinya akan bergabung dalam YouTube ya Tuhan, Tuhan saja yang menjamah hati mereka ya Tuhan Yesus, semuanya ya Tuhan Yesus boleh menyenangkan hatimu, semuanya boleh kami terima, kami bisa menerima firman-Mu dan melaksanakannya menjadi buah-buah ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang tuntun dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Niar. Selamat malam. Kita akan membahas malam ini 1 Korintus ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku dilakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kegahanku tidak dapat ditiadakan siapa tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah kehadiran bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri. Memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku, pemberitaan itu adalah penyelenggaraan ditanggungkan kepada. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita lebih dan lebih lagi rindu supaya firman Tuhan membentuk hidup kita, memberikan pengalaman-pengalaman yang indah secara personal dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, kita melanjutkan pembahasan 1 Korintus 9, bagaimana Rasul Paulus membela jabatannya sebagai seorang rasul.
kita sudah lihat di ayat 1 sampai 14, Rasul Paulus dapat kita katakan, khususnya dari ayat 3 sampai 14, Rasul Paulus mendaftarkan hak-hak dari seorang rasul. Mulai ayat 15, bahkan nanti sampai ayat 27 di pasal 9 ini, Rasul Paulus akan seperti menempati posisi lain, kalau kita gampangnya. Bagaimana ia tidak menerima hak-hak tersebut. Ia menolak semua hak-hak dari seorang rasul. Kita kembali diingatkan bahwa apa yang ditulis Rasul Paulus di pasal 9 ini merupakan tanggapan Paulus terhadap surat jemaat Korintus. Jemaat Korintus dalam space atau isu yang lebih besar membahas, mempertanyakan kebijakan Paulus tentang makan daging persembahan berhala. Itu yang ditanyakan dalam isu yang lebih besar. Di dalam pertanyaan ini, di dalam keraguan jemaat Korintus dalam surat mereka kepada Paulus, mereka dalam surat ini juga meragukan apakah Rasul Paulus itu benar-benar rasul. Karena itulah kita dapati di pasal 9 ini, Paulus mempertahankan perasulannya. Ayat 1-27 dari pasal 9. Itu Rasul Paulus mempertahankan kerasulannya. Maaf, baik yang sedang di Zoom juga nanti akan menonton, menyimak. Ada sedikit halangan di internet di rumah kami, tapi tentu tidak menghalangi kita dalam sama-sama belajar firman Tuhan. Kita lanjutkan, puji Tuhan, puji Tuhan. Di ayat 1-14, Rasul Paulus menegaskan kerasulannya dan hak-hak. Ia menjelaskan hak-hak seorang rasul. Kemudian di ayat 15-18, ia menjelaskan bahwa jabatannya, statusnya sebagai seorang rasul itu membuatnya bebas untuk tidak menerima persembahan kasih dari jemaat Korintus. Dan kemudian nanti di ayat 19, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia pun bebas untuk makan atau tidak makan persembahan, daging persembahan berhala. Ya. Kita lihat buku kita. Pendahuluan di ayat 15-18. Kita malam hari ini akan coba mendalami sebuah kebenaran yang saya rangkap seperti ini. Kebenaran yang kita bahas malam hari ini. Demi Injil, semua bisa diatur ulang. Sekali lagi, demi Injil semua bisa diatur ulang. Kita dapat melakukan readjustment terhadap semua perkara di hidup kita. Demi Injil. Tergantung pada kondisi yang kita hadapi. Situasi pelayanan kita.
dan bagaimana kita menyikapi kondisi tersebut. Kita sebagai satu pribadi yang unik, oleh Injil, demi Injil, kita dimampukan untuk menyikapi situasi kondisi yang unik juga, semata-mata sekali lagi demi Injil. Itu kebenaran, fakta, atau kita gunakan sedikit istilah teknis, tesis yang coba kita dalami pada saat malam hari ini. Bahwa sekali lagi, demi Injil, semua dalam hidup kita bisa diatur ulang. Bisa mengalami readjustment. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang Paulus tegaskan di kata-kata bahwa ya, hubungannya dengan Injil yang unik itu, hubungan unik tersebut menghasilkan pilihan-pilihan, prinsip-prinsip yang unik pula. Itu yang kita ingin dalami, pahami, bahkan kalau bisa itu menjadi sesuatu yang bisa kita buktikan kepada orang lain. Itu menjadi pengalaman hidup kita, sehingga kita bisa buktikan bagaimana Injil pun memberi perkara-perkara unik dalam hidup kita. Bukan hanya untuk Paulus, tetapi perkara-perkara unik tersebut. Lewat hubungan dengan Injil, kita pun memperoleh hal-hal unik. Perkara-perkara yang unik. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa seperti halnya di ayat 1 sampai 14, Rasul Paulus itu panjang lebar bersemangat mendaftarkan hak-hak seorang rasul, maka di ayat 15 dan seterusnya pun semangat yang sama juga tampil dalam tulisan Paulus. Tampil dalam pilihan kata dan kalimat yang Paulus gunakan, tentu dalam bahasa aslinya. Sekali lagi, pilihan kata dan kalimat dalam ayat 1 sampai 14 dan ayat 15 dan seterusnya itu menunjukkan semangat yang sama. Jadi Paulus bukan hanya bersemangat dalam membela hak-haknya sebagai seorang rasul, namun Paulus pun bersemangat dalam menunjukkan bahwa ia punya kebebasan yang tidak bisa diatur oleh orang lain untuk, gampangnya, menolak persembahan kasih, menolak PK. Kita sudah lihat itu di Selasa lalu, puji Tuhan. Paulus ingin jemaat Korintus paham benar-benar paham bahwa kebebasan yang Paulus tunjukkan itu tidak dapat diubah oleh siapapun. Ia ingin memastikan bahwa kritikan sekelompok jemaat Korintus tidak akan mengubah keputusannya untuk tidak menerima persembahan kasih. Kita lihat potongan dari ayat 15. Sungguh kemegahanku, kita bisa ganti dengan sungguh kebanggaanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Pernyataan ini akan menjadi fokus kita pada bagian ini, ayat 15 sampai 18. Ini akan menjadi fokus kita. Paulus mengelaborasi, menjelaskan yang lebih dalam, lebih lanjut
ayat 15 ini dalam ayat 16 sampai 18. Kita masih di pendahuluan dari ayat 15 sampai 18. Di ayat-ayat ini kita akan melihat bahwa Paulus mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa pemberitaan Injil itu sendiri bukanlah kemegahan atau kebanggaan dari Paulus. Itu awalnya. Nanti di bagian akhir dari ayat-ayat kita malam hari ini, Paulus akan menjelaskan apa yang merupakan kemegahannya. Kemegahan yang begitu ia pegang erat-erat. Yang nggak mau seorang pun meniadakan kemegahannya tersebut. Kebanggaannya tersebut. Ia benar-benar bangga akan kebanggaannya ini. Sehingga Paulus jelaskan tadi, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Dan kemegahan itu bukan memberitakan Injil itu sendiri, bukan. Nanti kita lihat, puji Tuhan. Sebagai disclaimer, kita ada beberapa disclaimer karena bagian ini sulit. Tidak heran kami barusan baca 2 Petrus pasal 3. Rasul Petrus bilang tulisan Paulus itu sulit, termasuk di bagian-bagian ini. Sekali lagi, di dalam 2 Petrus pasal 3, Rasul Petrus bilang, tulisan-tulisan Paulus itu sulit dimengerti, termasuk bagian-bagian ini. Karena itu kita perlu beberapa disclaimer, supaya tidak supaya kita tidak sampai kepada kesimpulan yang salah. Disclaimer pertama di bagian ini, di pendahuluan, saat Paulus berkata bahwa pemberitaan itu sendiri, pelayanan pemberitaan Injil itu sendiri bukanlah kebanggaannya, bukan berarti Paulus nggak berhasrat dalam memberitakan Injil. Itu kesimpulan yang salah. Kita nggak boleh sampai kepada kesimpulan tersebut. Itulah perlunya disclaimer. Karena di bagian-bagian lain kita tahu betapa berhasratnya Paulus dalam melayani Tuhan dan Juru Selamatnya. Betapa gila-gilaannya Paulus dalam memberitakan Injil. Karena itu kita perlu disclaimer ini. Supaya saat Paulus bilang, kebanggaanku bukanlah saat memberitakan Injil itu sendiri. Kita perlu menelaah dan merenungkan pemikiran Paulus secara tepat, sehingga kita bisa melihat betapa erat kaitan dalam hidup Paulus antara hasrat yang demikian besar bagi Injil dan penolakannya untuk menerima PK, persembahan kasih. Saat kita bisa sampai pada poin ini, kita percaya apa yang Paulus alami itu sedikit banyak mempengaruhi hidup kita. Apa yang Paulus pahami sedikit banyak mempengaruhi hidup kita. Bagian ini memang cukup berat karena termasuk bagian dalam hal-hal yang bersifat filsafat. Pemikiran-pemikiran Paulus harus kita dalami, telaah, dan renungkan. Jadi nggak mungkin hanya gali sedikit, terus kita akan dapat yang Paulus pahami di bagian ini. Nggak mungkin. Kita harus gali, gali, dan gali. Terus renungkan, renungkan, renungkan.
Jadi perlu usaha untuk menggali dan perlu waktu untuk memahami. Sehingga sekali lagi kita bisa melihat betapa erat kaitan antara gairah Paulus memberitakan Injil dengan penolakannya menerima persembahan kasih. Itu ternyata erat banget. Saat kita bisa sampai kepada pemahaman ini, saya percaya sedikit banyak pemahaman Paulus ini membentuk pelayanan kita, membentuk motivasi pelayanan kita, sehingga pelayanan kita lebih dan lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk ke ayat 15. Panjang lebarnya penjelasan Rasul Paulus tentang hak-hak seorang rasul, dari ayat 1-14, itu nggak pernah dimaksudkan agar jemaat Korintus memberikan dukungan dana bagi dia. Nggak pernah muncul di hati Paulus saat ia begitu semangat panjang lebar menjelaskan hak-hak seorang rasul di ayat 1-14. Saya bacakan ayat 15 dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi saya tidak pernah meminta satupun dari hak rasul. Saya menuliskan ini yang dimaksud adalah ayat 1-14. Saya menuliskan ayat 1-14, saya menuliskan atau mendaftarkan hak-hak rasul bukan untuk menuntut kalian agar memberikan sesuatu kepada saya. Karena memberitakan kabar baik tanpa dibayar adalah kebanggaan saya. Ayat ini sudah menjelaskan. Dan saya rela mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu. Ini sama dengan yang sudah kita baca tadi, kan? Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ini sama. Dan saya rela mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu. Dan kita sudah lihat di sini, kebanggaan Paulus adalah memberitakan Injil tanpa dibayar. Aku lebih suka mati dalam terjemahan versi Lembaga Alkitab Indonesia. Merupakan ekspresi Paulus dalam menegaskan kesungguhannya untuk tidak memanfaatkan hak-hak rasul. Inilah yang Paulus banggakan. Tidak memanfaatkan hak-haknya sebagai seorang rasul. Dan ini kita dapati terkait erat dengan ayat 12 bagian B. Tetapi kami, Paulus sedang menunjuk kepada Paulus dan kawan-kawan, kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ya, kembali disclaimer. Tak elok bagi kita jika kemudian kita menyimpulkan bahwa Paulus berkata buruk tentang rasul lain yang menerima persembahan kasih. Karena mustahil bagi Paulus untuk dia bermegah sambil mendiskreditkan rekan-rekan sepelayanannya yang menerima
persembahan kasih. Nggak mungkin kita sebagai orang yang sudah banyak belajar firman, dalam hati kita nggak mungkin Paulus dalam tulisan di ayat ini, 12 bagian B, sedang memperkatakan hal-hal buruk tentang rasul-rasul lain yang menerima persembahan kasih. Dengan menganggap semua orang yang menerima persembahan kasih lewat pemberitaan Injil, mereka sedang mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Kita nggak boleh sampai kepada kesimpulan tersebut. Karena itu perlu disclaimer. Dalam konteks yang kita bahas malam hari ini, Paulus sama sekali tidak sedang mendiskreditkan Petrus, Apolos, dan lain sebagainya, yaitu mereka yang memberitakan Injil dan juga menerima hak-hak rasul. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu kita diingatkan betapa uniknya Injil, puji Tuhan, bekerja dalam hidup Paulus. Itu menunjukkan Injil itu hidup, puji Tuhan, berinteraksi dengan orang-orang yang hidup karena Injil. Sehingga setiap dari kita dalam hubungan yang unik dengan Injil akan menghasilkan perkara-perkara yang unik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk sedikit, saya berikan aplikasi. Malam hari ini, khususnya di bagian ini, ayat 15, kita diingatkan tentang pentingnya pengalaman pribadi dengan Kristus dan karya salibnya. Penting banget untuk setiap hari kita mengingatkan diri sendiri, tetap fokus pada salib yang merupakan pusat dari Injil Kristus. Hari ke hari, fokus pada salib, itu menghasilkan pengalaman pribadi. Tanpa pengalaman pribadi ini, kita akan menjadikan orang yang kita anggap lebih dewasa rohaninya, orang yang kita anggap lebih hebat imannya, sebagai panutan yang kita jiplak. Dan itu berbahaya. Karena kita akan terus mengukur diri kita berdasarkan orang tersebut. Kita akan membanding-bandingkan diri kita berdasarkan pengalaman orang tersebut. Contoh sederhana, kami suami istri kagum sama pelayanan Tante Yeni dan Pak Bakri. Tanpa kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kami akan terus membanding-bandingkan hidup dan pelayanan kami dengan hidup dan pelayanan Pak Bakri dan Tante Yeni. Karena kami kagum, kami terpengaruh. Karena itulah penting pengalaman pribadi. Sehingga kami hanya sampai tahap terpengaruh. Kami nggak akan menjiplak hidup dan pelayanan Tante Yeni dan Pak Bakri. Karena kami punya pengalaman pribadi dengan Kristus dan salibnya. Kita dapat dalam pengalaman pribadi, hasil pengalaman pribadi dengan Kristus dan Injilnya, kita dapat memilah-milah apa yang bisa kita terapkan. Hal-hal baik dari orang yang kita kagumi, kita ambil dan kita terapkan. Namun ada hal-hal lain yang ternyata itu emang unik bagi mereka. Unik bagi Pak Bakti dan Tante Yeni. Nggak mungkin kita terapkan dalam hidup kita. Nggak mungkin. Itu yang kita belajar malam hari ini. Lewat pengalaman yang lebih dalam dengan Injil, kita dimampukan untuk memilah
memilah-milah. Terus dalam pembelajaran kita dapati nasihat untuk mencontoh, meneladani tokoh-tokoh iman. Itu bukan hanya di Alkitab, tetapi dalam hidup kita sehari-hari kita dapati tokoh-tokoh iman, baik yang kita lihat di medsos, dalam hidup sehari-hari, berinteraksi langsung dengan kita dapati tokoh-tokoh iman, orang-orang lebih dewasa. Dan Paulus menasihati jemaat untuk meneladani dia. Namun malam hari ini kita belajar, meneladani bukan berarti menjiplak. Dalam pengalaman pribadi dengan Injil, sekali lagi kita dimampukan memilah-milah mana pengaruh sang tokoh yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, dan mana pengaruh sang tokoh yang kita bisa abaikan. Puji Tuhan. Kita masuk dalam diskusi sebelum membahas ayat 16. Dipersilakan Ibu Rini. Bu sama Niar, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Boleh soal pembahasan kita malam ini. Saya dapat yang terakhir, yang perkataan Bung Semi, meneladani bukan berarti menjiplak. Jadi apa ya, ngelihat-ngelihat pengalaman, kalau benar-benar menjiplak memang nanti hasilnya kecewa gitu lah ya. Kalau misalnya kita menjiplak seseorang, kita ingin seperti orang itu, kita kagum orang itu, kok kayaknya pelayanannya luar biasa, kita jiplak gitu, kita ikutin setiap gerak-gerik dia, gaya dia, perkataannya, hasilnya pasti kecewa gitu. Jadinya benar firman Tuhan bilang ya, kalau kita mengagumi seseorang, mengagumi guru rohani kita, ya bukan berarti kita harus menjiplak, tapi kita bisa dapat pengaruh baiknya dia gitu, karena setiap orang punya masing-masing pengalaman pribadi masing-masing gitu loh sama Tuhan. Itu sih. Mungkin Boa Maniar ada mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke. Masih di 1 Korintus 9, 15 sampai 18. Tuhan, kita lanjutkan ayat 16. Di ayat ini Paulus mulai menjelaskan mengapa kebanggaan uniknya bukan di pemberitaan Injil itu sendiri. Ia jelaskan, pemberitaan Injil itu sendiri tidak bisa ia sebut sebagai kebanggaan karena ia memang ditugaskan, diselamatkan untuk itu. Itu merupakan destiny-nya. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 16 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sebab kalau itu hanya soal memberitakan kabar baik dari Allah, maka saya tidak berhak berbangga-bangga. Sebab Allah telah memerintahkan saya untuk melakukannya. Celakalah saya kalau tidak memberitakan
kabar baik itu. Kita dengan membandingkan versi lain, kita dapat sedikit penjelasan lebih lanjut. Kemudian kita coba lagi sandingkan dengan Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Ini penekanannya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kata ditangkap dalam bahasa aslinya itu juga berarti merasuk. Jadi seperti iblis merasuk seseorang. Paulus ingin bilang di sini, Roh Kristus merasuk pikirannya. Namun tentu berbeda dengan cara iblis merasuk seseorang. Roh Kristus merasuk dalam kondisi Paulus sepenuhnya sadar. Jadi dapat kita katakan, dalam kesadaran penuh, Paulus tidak mau dalam hidupnya punya hasrat yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Dalam kesadaran penuh, Paulus tidak mau harus memberitakan Injil. Itu di ayat 16, kita akan memperoleh kejelasan yang lebih lanjut saat kita bahas ayat 17. Karena di sini Paulus menggunakan alegori, menggunakan perumpamaan, kita bisa bilang, untuk menjelaskan ayat 16. Di sini Paulus membandingkan antara seorang yang bebas dengan seorang budak. Sekali lagi kita bandingkan, sama-sama kita perhatikan di bagian ini. Satu orang bebas, seorang budak. Sekarang kita lihat dulu seorang yang bebas. Saat seseorang yang bebas dipercayakan sebuah tugas, karena ia bebas, maka ia tidak harus melakukannya. Sekali lagi, saat seorang yang bebas kemudian ditugaskan mengerjakan sesuatu, ia bebas untuk menolak tugas tersebut karena ia orang bebas. Bukan hanya itu. Sebagai seorang bebas, saat ternyata ia mau melakukannya, maka ia wajib diberi upah. Sekali lagi, kita masih bicara tentang orang bebas. Saat disuruh melakukan sesuatu, ia punya keputusan, punya kehendak bebas untuk menerima atau menolak tugas tersebut. Dan jika kemudian ia menerima tugas tersebut, ia berhak atas upah. Itu orang bebas. Gimana dengan budak? Kalau budak, tugas apapun yang diberikan oleh sang majikan, mau nggak mau ia harus selesaikan. Ia harus kerjakan dan selesaikan. Dan saat sudah selesai mengerjakan, bahkan mungkin hasilnya sempurna, namun tetap sang budak tidak menerima upah apa-apa. Karena hidup sang budak sudah dibeli oleh sang majikan.
Saat kita memahami gambaran yang Paulus berikan ini, maka kita bisa mengerti. Saat Paulus bilang, sebagai seorang pemberita Injil, ia tidak bisa membanggakan pelayanannya tersebut. Nggak bisa dia membanggakan. Karena dia dalam posisi seorang budak. Saat ia diberi tugas oleh sang majikan Yesus Kristus, ia nggak bisa nolak. Ia nggak punya opsi untuk menolak. Ia seorang budak dalam hal pemberitaan Injil. Ia nggak bisa nolak. Ia memang mau nggak mau memberitakan Injil. Dan saat ia bisa dimampukan Roh Kudus memberitakan Injil sebaik mungkin, membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin bertobat, ia tidak menerima upah apa-apa. Sebagaimana Injil itu cuma-cuma, Paulus pun cuma-cuma memberitakan Injil. Mau tidak mau, ia harus memberitakan Injil, dan untuk itu ia tidak menerima upah. Kita dapat mengerti sekarang ayat 16. Itulah mengapa Paulus bilang, aku nggak bisa berbangga terhadap pemberitaan Injil itu sendiri. Nggak mungkin aku membangga-banggakan pelayananku memberitakan Injil. Baru kita masuk ke ayat 18. 18 Paulus baru bilang, apakah upahku? Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kita ke posisi orang bebas. Soal terima upah atau tidak, itu pilihan. Jadi Paulus balik ke posisi orang bebas. Tadi saat ia memberitakan Injil, itu posisi seorang budak. Namun saat ia bicara tentang menerima atau tidak hak-hak rasul, Paulus ke posisi orang bebas. Seperti saat ia dipercayakan tugas, ia bebas untuk menolak atau menerima tugas tersebut. Demikian pula saat ia menerima hak rasul, ia memperlakukan itu sebagai seorang yang bebas. Ia punya kehendak bebas untuk menolak atau menerima hak rasul. Dan saat ia berkata, aku menolak, ia melakukannya sebagai seorang bebas yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Meskipun jemaat Korintus, mereka bersekongkol mengatakan, Paulus bukan rasul, karena Paulus tidak menerima PK. Paulus nggak akan tergoyahkan keyakinannya, karena ia paham kebenaran ini. Dia paham bahwa sebagai seorang bebas, ia punya hak untuk menolak atau menerima hak seorang rasul. Ini yang kita dapati lewat ayat-ayat yang kita baca pada saat malam hari ini. Semoga kita mengerti. Memang sekali lagi bagian yang cukup sulit. Paulus sudah main di hal-hal yang lebih dalam di sini. Tapi kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti. Karena soal memberitakan Injil itu memang sudah kewajiban kita. Tetapi soal menerima PK dari pemberitaan Injil tersebut itu opsional. Kita bebas. Saat kita berkeputusan
tidak menerima bukan dosa. Saat kita berkeputusan menerima bukan juga dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar dan belajar malam hari ini. Kita masuk penutup malam hari ini. Ya, banyak dari kita, pendeta dan juga para pelayan, sangat relate, segera nyambung dengan ayat 1 sampai 14. Saat Paulus membahas hak-hak para pelayan lah, kita bilang. Saat kita membaca, menafsirkan betapa bersemangatnya Paulus mendaftarkan hak-hak rasul, kita segera relate, nyambung nih. Namun kita seperti pura-pura nggak nyambung, lemot saat Paulus mulai bicara tentang penolakannya menerima hak-hak rasul. Jadi nggak seimbang. Tentu kita nggak mau seperti itu. Kita tidak mau terjebak dalam ketidakseimbangan yang terlalu mendewakan, memberhalakan hak sekali lagi sedikit gangguan. Kita perlu seimbangkan dengan ketetapan Paulus untuk menolak hak-hak rasul. Lagi kita tidak mau terjebak dalam ketidakseimbangan. Karena menekankan, karena terlalu fokus pada hak untuk seorang pendeta, pelayan aktivis, menerima berkat jasmani, maka kita pribadi dan orang-orang di sekeliling kita akan menerima kesan yang salah terhadap Injil. Saat seorang pendeta fokus pada persembahan kasih, saat seorang pelayan bersungguh-sungguh tapi sambil menuntut Tuhan untuk memberkatinya secara jasmani, maka orang-orang di sekeliling kita akan menerima kesan yang salah terhadap Injil. Contoh paling mudah, saat kita melihat seorang pendeta yang memanfaatkan persembahan jemaat, perpuluhan jemaat untuk memperkaya diri, untuk bermewah-mewahan tidak sepantasnya, maka banyak orang akan mendapat kesan yang salah terhadap Injil. Injil akan ditanggapi, dilihat oleh banyak orang, bukan lagi sebagai anugerah pemberian Allah yang cuma-cuma, tetapi akan banyak orang menganggap Injil itu sebagai sebuah komoditi, barang dagangan yang mendatangkan banyak cuan. Sekali lagi ini contoh yang sederhana dan banyak kita dapati. Saat seorang pendeta, apalagi kalau kita tahu dia, ya hidupnya emang dari pendeta doang ya, kecuali dia seorang pengusaha, itu lain kasus, kita bisa bahas lain waktu. Tapi seorang pendeta yang full-timer, yang hanya menggantungkan hidupnya dari persembahan persepuluhan jemaat, jadi benar-benar hidupnya bergantung pada dukungan dana orang-orang yang menerima Injil, dan kemudian pendeta ini memperkaya diri, bermewah-mewahan, tidak sewajarnya
memberi barang-barang branded yang keterlaluan, menumpuk barang-barang branded yang berlebihan, maka dapat dipastikan banyak orang yang mengambil kesimpulan bahwa Injil adalah komoditi. Injil adalah barang dagangan yang mendatangkan banyak cuan. Si pendeta mempresentasikan pakai segala macam sekarang Canva, pakai Zoom, pakai segala macam media. Pendeta memberitakan Injil, dia mengeruk uang jemaat. Sama dong, kayak bisnis ya. Itu kesan yang mau nggak mau saat kita terlalu fokus pada hak yang Paulus daftarkan di ayat 1 sampai 14. Karena itu buku ini mengingatkan kita untuk tidak memberhalakan hak. Tapi biar kita paham apakah itu penting dalam hidup kita. Karena memang kalau full timer, nggak mau menerima persembahan kasih untuk ia melanjutkan hidupnya, untuk menopang pelayanannya. Tapi diimbangi dengan pemahaman bahwa Injil itu anugerah yang diberikan secara gratis, cuma-cuma. Jadi, seorang yang benar-benar mengerti keseimbangan ini akan sungguh-sungguh bisa mengatur dirinya, mempergunakan sebaik mungkin hak-hak pelayan firman. Puji Tuhan, jangan sampai hak-hak tersebut disalahgunakan. Karena itu penting kita mengandalkan Allah Roh Kudus untuk punya kemampuan mencukupkan diri. Puji Tuhan. Yang terakhir kembali diingatkan, dasarnya adalah demi Injil. Soal menerima PK, menolak PK, harus demi Injil semata-mata. Jangan menolak PK karena gengsi misalnya. Atau karena hal-hal lain. Kacau juga. Semua demi Injil kita siap lakukan semua readjustment, pengaturan ulang di hidup kita. Puji Tuhan, selamat malam. Saya akan beri ini untuk memimpin dalam diskusi sebentar. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Niar atau Bu menambahkan? Boleh? Kalau tidak ada, kita akan tutup Bible study kita malam ini. Nanti saya minta, nggak ada. Oke. Nanti saya minta Bu yang berdoa ya Bu, tutup dalam doa. Oke, Rin. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk kami boleh lagi belajar dan kebenaran firman Tuhan melalui pribadi, melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, Rasul Paulus ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang kami boleh terima Tuhan, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa tugas tanggung jawab kami juga sebagai anak-anak Tuhan menjadi pemberita Injil ya Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan kami banyak kekurangan Tuhan. Kami lupa kadang-kala dalam bersikap, dalam berperilaku kami, berkata-kata, dalam pekerjaan, di lingkungan pekerjaan keluarga kami, tanpa kami sadari, kami bahkan menimbulkan syak ya Tuhan.
Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan tolong ingatkan terus kami akan tanggung jawab ini. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk mengemban tugas yang mulia ini ya Tuhan Yesus. Dengan terus berharap akan kekuatan Roh Kudus. Terus memandang kepada Engkau ya Tuhan. Biar Injil-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Biar Engkau Yesus semakin dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik. Buat hamba-Mu, Bung Semi, buat Rini Tuhan Yesus, juga sekeluarga, juga buat Ningar Tuhan, bahkan hamba sendiri, teman-teman lain juga anggota di Bible Study ini Tuhan Yesus yang mungkin malam ini tidak ikut. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau tutup ibadah ini Tuhan dengan segala ucapan syukur Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.